saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita di pagi hari ini, kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur jikalau sampai pagi hari ini Tuhan terus berikan kita kekuatan, Tuhan terus beri kita kesempatan untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di rumah kita datang dengan segenap hati kita datang dengan segenap kerinduan kita untuk kita merasakan jamahan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita angkat suara kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Situ Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, pemanis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, rawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Yes. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi
hati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu. Bicara dalam kuasa-Mu, berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Hari di sini bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama berjalan, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku berjalan, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan Nama-Mu. Kami percaya Tuhan, di tengah keadaan yang terbatas, kami tahu kuasa Roh Kudus tidak terbatas dengan apapun juga. Jadi pada pagi hari ini Tuhan, kami akan siap memuji dan memuliakan Nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di pagi hari yang ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena pada itu pagi hari ini kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dan orang-orang yang lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang. Oleh kuasa
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan setiap umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib
Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah terus merasakan sukacita daripada Tuhan. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Katakan, hatiku senang, hatiku girang. Kebaikan-Mu
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati berjuang sampai akhirnya Kau dapati Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan
Di tengah kami memperingati di mana Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di kamar loteng Yerusalem. Kami juga Tuhan rindu Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Pengurapan-Mu, pengurapan dari Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kami sangat memerlukan Roh Kudus. Kami rindukan Roh Kudus ada bagi hidup kami. Memimpin langkah kaki kami untuk kami berjalan dari kebenaran menuju pada kebenaran. Karena hanya Roh Kudus menuntun hidup kami dalam segala kebenaran. Saat ini Roh Kudus, kami perlu Engkau untuk kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pagi hari ini kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, Roh Kudus bekerja. Agar pagi hari ini kami menikmati suara-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan pengucapan syukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapak Ibu untuk kebaikan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa memperingati satu momen yang bersejarah dalam Alkitab, di mana Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya di kamar loteng Yerusalem, tepat di hari Pentakosta. Tuhan kirimkan Roh Kudus berupa lidah api turun ke atas para murid-muridnya. Sejak itu kabar Injil tersebar di seluruh dunia. Murid-murid memberitakan, menyampaikan amanat agung, menyampaikan berita Injil. Banyak anak Tuhan bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesempatan ini Bapak Ibu, kalau selama 1 minggu penuh hamba-hamba Tuhan sudah melayani dalam renungan ibadah 10 malam yang biasa kita lakukan. Tapi karena kondisi saat ini kita tidak memungkinkan di gereja, kita melakukan secara online. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan menyampaikan dengan begitu detail betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dimulai dari sejarah Pentakosta, dilanjutkan peranan Roh Kudus, dilanjutkan penghalang-penghalang yang menghalangi kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan menjelaskan dengan begitu luar biasa. Disambung lagi Bapak Ibu, tanda-tanda ketika kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan ketika kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang belum mengikuti seri ibadah doa 10 malam secara online, bisa membuka YouTube lagi di channel gereja kita GPDI Theophilus Blitar. Bapak Ibu bisa mengikuti di sana. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan menerima berkat yang luar biasa. Kita akan mengerti betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan kembali. Karena Roh Kudus itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ke yang ke-32. Saya akan membaca ayat-ayat ini. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar kaca televisi yang ada di HP masing-masing. Lukas pasal 2 ayat ke-25 sampai yang ke-32 dikatakan demikian. Ayat 25 dimulai. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia, Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang
Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bapak Ibu, ayat ini saya angkat kisah seorang yang bernama Simeon. Bapak Ibu perhatikan, Simeon adalah seorang yang telah membuat penantian dalam hidupnya. Dan Tuhan berjanji kepada dia, Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Coba perhatikan Bapak Ibu, coba direnungkan. Simeon ini sudah lanjut usia. Dia dijanjikan Tuhan, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kalau dihitung secara matematika Bapak Ibu, apa yang dijanjikan kemungkinan itu kecil terjadi. Mengapa? Usia sudah lanjut dan janji itu semuanya tidak jelas. Bagi Simeon, secara manusia dia pasti akan bertanya, kapan terjadinya? Bagaimana dia bisa bertemu dengan Mesias? Apa, dalam bentuk apa dia bisa bertemu dengan Mesias? Tanda tanya semua Bapak Ibu. Ada sesuatu ketidakpastian di dalam janji Tuhan. Saya yakin apa yang dialami Simeon sering terjadi dalam hidup kita. Setiap kali kita menerima janji Tuhan, ada sebuah tanda tanya besar. Apa iya terjadi dalam hidup saya? Kapan? Di mana? Bagaimana terjadinya janji Tuhan itu? Demikian juga Simeon Bapak Ibu. Di usia yang sudah tua, janji Allah berkata, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Kemungkinan kecil Bapak Ibu, dihitung secara matematika. Tapi Bapak Ibu, ada kalimat kunci di sana dikatakan, ketika Roh Kudus ada di atasnya. Simeon mengalami hal yang luar biasa. Dituliskan dalam ayat itu, dia menatang, menggendong Mesias, bayi Yesus yang diurapinya. Mengapa Simeon bisa bertahan Bapak Ibu? Untuk bisa menggenapi janji Tuhan. Bapak Ibu, ayat 25 jelas sekali dikatakan, Roh Kudus ada di atasnya. Ada beberapa ungkapan Bapak Ibu yang sering kita dengar, Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus bersama kita. Dan Alkitab tadi menulis Roh Kudus di atas kita. Bapak Ibu tidak usah bingung dengan ungkapan-ungkapan ini. Dari ungkapan ini menjelaskan bahwa itu cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itu memeteraikan kita. Paulus menjelaskan Roh Kudus yang di dalam kita itu memeteraikan kita, menguatkan kita. Begitu kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai anaknya. Bapak Ibu kalau mengikuti seri doa 10 malam sudah dijelaskan tentang hal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat kembali, bisa direnungkan kembali, dilihat berulang-ulang. Boleh Bapak Ibu, itu membuat berkat dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus bersama kita, Roh Kudus itu membimbing kita, menghibur kita, bahkan berbicara kepada kita sebagai sahabat, mengarahkan hidup kita. Itu ungkapan kalau Roh Kudus bersama dengan kita. Nah yang kita akan bahas pagi hari ini, Roh Kudus ada di atas kita. Itu sebab ketika Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Kalimat aslinya Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Roh Tuhan ada di atasku. Dan roh itu yang mengurapi Yesus. Nah roh yang sama ada di atas Simeon. Ketika roh itu ada di atas Simeon, orang yang diurapi. Bapak Ibu perhatikan, dia berjalan, bergerak selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Ayat 27 tadi dikatakan, coba tampilkan lagi ayat 27. Ketika dia berjalan ke bait Allah. Alkitab menulis seperti apa? Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah di atas kita Bapak Ibu.
Sampai hal yang kecil pun Roh Kudus itu menuntun tiap langkah kaki kita. Jadi tidak heran Bapak Ibu, setiap gerak dari Simeon dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ada di atasnya sehingga Simeon menggenapi janji Tuhan. Dia bertahan benar melihat Sang Mesias. Arti Mesias Bapak Ibu yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ambil contoh dalam perjanjian lama. Betapa pekerjaan Roh Kudus tidak hanya terjadi dalam perjanjian baru. Sejak perjanjian lama, Roh Tuhan, Roh Allah bekerja untuk setiap umatnya. Dan ketika Roh Tuhan ada di atas setiap umatnya, Bapak Ibu perhatikan 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Contoh Bapak Ibu, 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka Roh Tuhan, ini perkataan Samuel kepada Saul Bapak Ibu. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Bapak Ibu perhatikan, ketika Saul dipenuhkan oleh Roh Allah itu merubah Saul menjadi manusia lain. Apa manusia lain Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau kita lihat film-film anak-anak itu ya, berubah. Ya, ada yang berubah jadi satria baja hitam. Bukan itu Bapak Ibu, manusia lain. Manusia lain. Saul itu orang yang minder Bapak Ibu. Alkitab menulis tingginya, wah gagah dia. Tingginya di atas rata-rata. Tapi dia punya keminderan dalam hidupnya. Tetapi ketika Roh Tuhan turun ke atasnya, dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang diurapi oleh Tuhan. Betapa pentingnya Roh Kudus ada di atas kita untuk mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Hakim-Hakim 15, perhatikan Bapak Ibu. Saya angkat contoh-contoh dalam perjanjian lama. Seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dimulai ketika Roh Tuhan ada di atasnya. Hakim-Hakim pasal 15, kisah tentang Simson Bapak Ibu. Simson berubah menjadi manusia lain ketika Roh Tuhan di atasnya. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemuinya sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya, mati 1000 orang dengan tulang itu. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau angkat dari kisah Simson. Ketika Roh Tuhan turun di atasnya, dia pakai senjata rahang keledai. Bapak Ibu cari teori berperang Bapak Ibu. Tidak ada berperang memakai rahang keledai. Tapi ketika Roh Allah turun di atas Simson, rahang keledai yang tidak ada fungsinya, yang tidak berguna, tetapi di tangan orang yang diurapi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, Simson bisa bunuh 1000 orang Filistin. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi ketika Roh Tuhan ada di atasnya, apapun yang disentuh, sederhana sekalipun, tidak berguna sekalipun, ketika ada di tangan orang yang penuh kuasa Roh Kudus, berubah menjadi ajaib. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Contoh lagi Bapak Ibu, 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Ada 3 raja bertemu kepada Elisa, memohon air karena mereka akan mati. Elisa waktu itu panggil pemain kecapi. Ketika pemain kecapi bermain, ayat 15 dikatakan, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dalam bahasa Inggris tuliskan, Roh Tuhan di atas dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kalimat ayat-ayat berikutnya, Roh Tuhan hinggap di atas Elisa. Elisa bernubuat dan dalam waktu singkat mendapatkan air yang banyak. Mujizat terjadi Bapak. Satu lagi Bapak. Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Yosua. Orang biasa dari suku yang tidak terkenal
Bahkan suku ini dalam kitab Wahyu sudah dihapus Bapak Ibu. Tidak ada. Orang biasa tidak terkenal, kaum biasa tidak ada prestasi yang menonjol. Ayat 34, pasal 34 ayat ke-9. Tapi ketika Musa menumpangkan tangannya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia. Dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ketika Musa sebagai pemimpin menumpangkan tangan. Ada impartasi kuasa Tuhan dalam kehidupan Yosua. Bapak Ibu, dari orang biasa. Yosua hanya paling terkenal di Alkitab Bapak Ibu adalah dia menyandang predikat Bapak Ibu, abdi Musa. Hanya abdi Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa. Dan Yosua ketika Musa memimpin jarang sekali tertulis prestasi yang menonjol hanya ketika dia disuruh keluar mengintai Kanaan. 12 suku dia mewakili sukunya. Hanya itu Bapak Ibu. Selebihnya Bapak Ibu tidak ada. Tapi karena loyalitas kesetiaan yang luar biasa. Dan yang terpenting roh Tuhan turun ke atasnya. Yosua yang berhasil membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Yosua membuat satu generasi pendobrak. Membuat bangsa Israel menggenapi janji Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali ada orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Akan berubah menjadi manusia lain. Itu sebab Roh Kudus dibutuhkan dalam hidup kita. Kalau mereka adalah perjanjian lama, perjanjian baru mengalami betapa hebat pekerjaan Roh Kudus. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang sama akan mengurapi kita semua. Dan kehidupan kita akan dirubah menjadi kehidupan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, sejak COVID-19 ini Bapak Ibu menerima masih terbatas Bapak Ibu yang hanya yang mempunyai Android. Gereja belum bisa menjangkau jemaat yang belum mempunyai Android. Kalau Bapak Ibu yang mempunyai Android, iOS, Apple Bapak Ibu. Tiap hari, satu hari ada 2 kali renungan firman Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan siapa yang membawa di situ. Hamba-hamba Tuhan yang membawakan renungan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka, mereka sampaikan untuk dibagikan. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Siapa mereka Bapak Ibu? Latar belakang mereka tidak semua belajar secara khusus teologi. Latar belakang mereka pekerjaan ada yang guru, ada yang wira swasta. Bapak Ibu, tapi ketika Tuhan Roh Allah ada di atas kehidupan hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus mewahyukan firman, betapa ajaib firman yang dibagikan. Saya percaya firman dalam satu hari 2 kali di-share di grup-grup WA, dinikmati oleh jemaat GPDI Theophilus, firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau bukan Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan ini tidak akan bisa mengungkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari Jumat di dalam ibadah doa 10 malam secara online, Ibu Melani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada satu kesaksian Bapak Ibu yang saya dengarkan luar biasa. Situasi sekarang membuat omset turun drastis. Tapi Ibu Melani bersama dengan Pak Edi bertekad untuk tidak merumahkan pegawainya. Tetap gaji jalan normal, THR penuh semuanya. Mereka kesusahan Bapak Ibu dalam situasi seperti ini. Tetapi ketika minta hikmat dari Roh Kudus, semua dapat dikerjakan dengan sempurna. Bukan langsung mendapat uang jreng, tidak Bapak Ibu. Hikmat yang Roh Kudus berikan membuat mereka suami istri ini dapat mengerjakan semuanya dengan sempurna. Penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus ada di atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, Lukas pasal 2 ayat 26. Kembali lagi dalam kisah Simeon. Ketika Roh Kudus ada di atas kita,
apa yang dilakukan oleh Roh Kudus berikutnya oleh Simeon. Lukas 2 ayat 26 dikatakan demikian Bapak Ibu. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan kepadanya telah diwahyukan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, faktor penting kenapa kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu mewahyukan dan memberikan satu bimbingan dalam hidup kita. Itu yang membuat Simeon dapat bertahan menggenapi janji Tuhan. Dia melihat Mesias dalam usia yang sudah lanjut. Penting sekali Bapak. Apa penting, seberapa pentingnya pewahyuan Roh Kudus dalam hidup kita. Lihat Bapak Ibu, 1 Korintus 2. Perhatikan Bapak Ibu, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai yang ke-12. Dikatakan demikian. Firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh siapa? Roh Tuhan. Roh Kudus. Dia yang mengungkapkan, menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Selain Roh Kudus. Ketika kita, ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Ibu, jelas sekali ayat Alkitab mengatakan tidak ada orang yang bisa membaca pikiran orang lain. Bapak Ibu, ketika saya berbicara saat ini, saya cinta Tuhan Yesus. Yang benar-benar tahu saya cinta Tuhan Yesus adalah roh saya dan Tuhan sendiri. Bapak Ibu hanya mendengar, Bapak Ibu Saudara hanya mendengar perkataan saya cinta Tuhan Yesus. Tapi yang benar-benar tahu apakah saya cinta atau tidak, hanya roh saya sendiri dan Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan keinginan kita bawa di dalam doa. Bapak Ibu, banyak kali kalau kita jujur, setiap doa yang kita naikkan, tidak Tuhan jawab. Mengapa Bapak Ibu? Harus jujur dalam hidup kita sendiri. Karena keinginan kita, Bapak Ibu, sebagian besar Bapak Ibu dipengaruhi oleh kedagingan kita. Sehingga itu alasannya mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Saking sayangnya Tuhan kepada kita. Apa yang kita minta Tuhan tahu itu efeknya buruk dalam hidup kita. Itu sebab Tuhan katakan tidak. Dia tidak menjawab doa kita. Bapak Ibu, anak saya yang kecil Eben, kapan lalu minta, "Pak, saya beliin tembak-tembakan." Buat apa? Saya tanya. Kalau ada musuh saya tembak semua. Kebanyakan lihat film itu. Saya sebagai orang tua dengar permintaan anak, wah dia butuh tembak untuk menghalau musuh. Apakah saya belikan pistol beneran Bapak Ibu? Tidak. Walaupun dia minta yang bener ya Pak. Yang pistol beneran. Saya sebagai orang tua tahu. Kalau saya kasih beneran itu bukan buat dia senang, itu membahayakan hidupnya. Bapak Ibu, disinilah peran Roh Kudus. Ketika kita menaikkan doa kita menghadap Bapa. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, kita menghadap Bapa, menghadap hadirat Tuhan, kita harus pakai nama Yesus dalam hidup ini. Nama itu sudah diberikan kepada kita. Kalau kita datang ke hadapan Bapa pakai nama kita dibuang dari hadirat Tuhan Bapak Ibu. Hanya Yesus yang menjadi perantara antara Bapa dan kita. Dia mati di atas kayu salib, menjadi pendamai. Itu sebab kita datang di dalam nama Yesus. Bapa tidak melihat kita, tapi kita yang dibungkus oleh nama Tuhan. Nama Yesus. Bapak Ibu, ketika kita ingin naikkan keinginan kita, ini pentingnya Roh Kudus.
Kita menyanyi pujian menyenangkanmu, menyenangkanmu. Bapak Ibu tahu apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak tahu Bapak Ibu. Hanya Roh Kudus yang tahu isi hati dari Allah. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya Roh Kudus. Akan sangat omong kosong Bapak Ibu. Kita menolak Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Lalu kita angkat pujian menyenangkanmu, menyenangkanmu. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk kita menyenangkan hati Tuhan tanpa Roh Kudus. Termasuk keinginan kita yang kita naikkan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita Bapak Ibu. Roh Kudus akan menuntun apa yang kita naikkan semuanya sesuai dengan keinginan hati Bapa. Penting sekali dalam hidup ini Bapak Ibu. Untuk kita dipenuhkan Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus itu segala-galanya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang bekerja membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus. Untuk memberikan segala hikmat marifat. Dan Bapak Ibu ketika Roh Kudus turun di atas kita. Sederhana yang kita sentuh. Tuhan rubah menjadi sesuatu yang sangat ajaib. Bapak Ibu, satu jemaat saya datang memberi kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Dia bekerja sebagai pemungut barang-barang bekas. Mengumpulkan barang-barang bekas. Tapi Bapak Ibu, dia dinilai oleh orang masyarakat sekitar. Pemungut barang bekas yang tidak pernah kekurangan. Pemungut barang bekas, pemulung yang selalu bisa memberi. Kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Tidak mungkin. Sesuatu yang disentuh, barang bekas sekalipun bisa menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Saya waktu ke sana, kami dibelikan bakso Bapak Ibu. Enak sekali baksonya. Saya mau ke sana lagi sungkan, nanti takut dikira minta baksonya. Bapak Ibu, penting dalam hidup kita, Roh Kudus ada di atas kita. Supaya apa yang kita naikkan, keinginan-keinginan kita yang kita naikkan, sesuai dengan kehendak Bapa. Dan hanya Roh Kudus yang dapat mengetahui isi hati Allah. Segala apa yang kita naikkan sesuai dengan keinginan Tuhan. Harus ada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mengerti hati Allah. Bapak Ibu, mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Singer pemain musik maju ke depan. Ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Dia katakan, menurut kalian siapakah aku? Ada yang menjawab Elia, Elisa, Musa. Bapak Ibu, seorang murid bernama Simon. Dia menjawab, engkau adalah Mesias. Mengapa Simon bisa menjawab bahwa Yesus adalah Mesias? Pewahyuan dari Roh Kudus dalam kehidupan Simon. Arti nama Simon Bapak Ibu adalah buluh. Buluh itu mudah patah, lemah, mudah diombang-ambingkan. Tetapi ketika hari itu Roh Kudus mewahyukan dalam hidup Simon. Keluar dari mulutnya pengakuan Yesus adalah Mesias. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab Bapakku yang mewahyukan kepadamu. Dan engkau sekarang adalah Petrus. Arti Petrus adalah batu karang. Dari buluh dirubah menjadi batu karang yang luar biasa. Pewahyuan Roh Kudus penting dalam hidup kita. Bapak Ibu ingin berubah. Kemarin sudah dijelaskan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti dengan detail. Ketika kita ingin berbuat baik, tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Peranan Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Bapak Ibu, seorang yang bernama Bartimeus duduk di gerbang Yeriko. Ketika Yesus lewat, dia buta sejak lahir. Dia tanya, siapa itu? Kok ada ribut-ribut? Ada apa? Ada apa? Orang menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Bapak Ibu, di saat dia mendengar Yesus orang Nazaret lewat, ada pewahyuan Roh Kudus di dalam hidupnya.
Di saat itu dia berteriak, Yesus anak Daud. Dia tidak berteriak, Yesus orang Nazaret. Dia berteriak, Yesus anak Daud. Bapak Ibu Saudara tahu, pengertian sebutan anak Daud itu adalah Mesias. Karena umat Yahudi meyakini Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Anak Daud. Bartimeus menyebutkan Yesus, Yesus anak Daud, Yesus Mesias. Pewahyuan yang luar biasa dari Roh Kudus. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dia sembuh dari kebutaan. Bapak Ibu, hari ini kita lagi memperingati Tuhan curahkan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. 120 murid berdoa bersama-sama, Roh Kudus turun, lidah-lidah api ada di atas mereka. Mereka mengabarkan Injil kebenaran. Di saat itu Bapak Ibu membaca, si Petrus tampil, dia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. 3.000 orang bertobat. Siapa Petrus? Simon, orang yang pernah mengkhianati Yesus. Bapak Ibu, dalam Alkitab hanya ditulis Simon menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu, dalam terjemahan aslinya kata menyangkal itu dikatakan Simon Petrus ini melaknat Yesus, mengata-ngatai Yesus, tidak mau mengakui Yesus. Itu sebab Yesus datang kepada Simon, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Simon tidak berani menjawab dengan agape. Dia hanya menjawab filio. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas Simon Petrus, dia berubah menjadi manusia lain. Dia berkhotbah, 3.000 orang terima kebenaran, terima keselamatan. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu buka hati. Walaupun kita tidak bisa berdoa di gereja, di rumah masing-masing saat ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu buka hati, Roh Kudus bekerja masuk dalam hidup kita. Bapak Ibu akan lihat pekerjaan Roh Kudus. Dia akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi dalam hidup kami. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, bekerja lebih lagi. Kami perlukan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Urapanmu, lawatanmu, haleluya. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, bekerja Roh Kudus, mengurapi kami hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu, umat-umat Tuhan, jemaat GBD Theophilus, lebih lagi melawat kami. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Bekerja Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau.
bekerjalah Ya Roh Kudus, turun di atas kami Roh Kudus, urapan-Mu, lawatan, Kau layak, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerja Roh Kudus. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus. Kau layak ku penuh, Kau terutama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lebih lagi Engkau kerjakan di setiap rumah-rumah yang sedang mengadakan ibadah Tuhan, yang sedang menyembah Engkau. Roh Kudus lebih lagi bekerja, lebih lagi melawat umat di situasi yang sangat sulit, di situasi yang sangat mencekam saat-saat ini. Kami manusia yang sangat terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk kami berjalan melewati situasi yang sulit dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Turunlah urapan-Mu atas kami Tuhan. Lebih lagi bekerja dalam hidup kami, untuk kami menikmati janji firman-Mu yang luar biasa dan ajaib dalam hidup kami. Bekerja lebih lagi Tuhan, bekerja lebih lagi Tuhan Yesus. Ibadah online kami terbatas dengan waktu, tapi pekerjaan Tuhan tidak terbatas. Akan melakukan sesuatu yang ajaib bagi setiap umat-umat Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Terima kasih hadirat-Mu, terima kasih hadirat-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pemeliharaan, penyertaan, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.